Ada sejumlah penelpon telah masuk ke editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Kita akan menuju ke Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut. Sudah ada Pak Bion yang ingin menyampaikan opini dan pendapatnya mengenai menunggu kabinet orang-orang muda. Bagaimana Pak Bion? Selamat pagi. Setuju nggak kalau kabinet nanti ini 5 tahun ke depan diisi oleh orang-orang muda? Selamat pagi, Metro. Selamat pagi. Gimana Baik, Pak? terima kasih. Jadi prinsipnya dalam konteks bagaimana membangun kabinet dari kalangan potensi pemuda bangsa, saya sangat setuju. Setuju ya? Karena kita melihat bahwa Bung Karno sebagai proklamator bangsa pun pernah mengatakan bahwa berikan kami 10 pemuda, kami sanggup mengguncangkan dunia. Nah, filosofi ini adalah bagaimana potensi tokoh muda Indonesia akan memberikan green strategi handal di dalam membangun Indonesia masa depan. Jadi Bapak optimis ya? Ya, sebentar dulu Mbak Ajeng. Mindset berpikir presiden di sini sangat saya optimis ketika peran pemuda dalam rangka memberikan green strategi program-program yang handal ini mampu dieksekusi oleh generasi muda kita secara cepat, tepat, dan kinerja yang baik tentunya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Rajan, terlepas dari persoalan mindset bandut politik kampanye, tapi sebuah sharing power kekuasaan yang berkeadilan, yang tentu di sini harus dikaji oleh katakanlah nanti tim presiden untuk membangun kabinet baru ini dalam segala potensi pemuda. Untuk itu saya berharap dengan kabinet baru besok ada rasa keadilan dari presiden sebagai yang mempunyai diskresi prerogatif untuk menentukan kabinet Pak Jokowi ke depan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, proses rekonsiliasi kabinet menjadi menarik. Kenapa? Tidak terjadinya abuse of power tentang dukungan partai politik. Karena selama ini kita melihat partai politik pendukung ini sudah mengklaim terhadap posisi orang-orang mereka yang duduk di kabinet Pak Jokowi. Ini tidak menarik dibahas saja. Tapi yang menariknya adalah hak prerogatif presiden lah yang kita kedepankan dari sisi profesional. Iya. Baik, dari Pak. sisi profesional. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Pak Bion dari Mataram NTB telah bergabung dan memberikan pendapatnya. Menarik sekali tadi potensi dan juga bisa menimbulkan pemikiran yang strategi dan juga handal. Bagaimana kira-kira menurut Pak Boy Lestari dari Padang, Sumatera Barat? Bagaimana Pak Boy pendapatnya menunggu kabinet orang-orang muda? Siapkah Indonesia dipimpin oleh orang-orang muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang tua atau yang muda, bagi saya nggak ada masalah. Oke. Yang penting mereka profesional di bidangnya. Profesional di bidangnya. Jangan sampai mereka tidak profesional di bidangnya. Ini melemahkan kinerja presiden ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan Bapak yang pertama tadi. Pak Bion, prerogatif ini kan di presiden. Jangan sampai Pak Presiden terkontaminasi dengan kepentingan politik. Karena yang memenangkan Pak Presiden ini bukan partai. Yang memenangkan Pak Jokowi ini adalah rakyat Republik Indonesia. Jadi Pak Presiden harus memikirkan bagaimana menteri-menterinya besok pro rakyat Indonesia, bukan Wah, penting itu digarisbawahi. Menteri yang pro rakyat. Baik, Pak Boy Lestari dari Padang, Sumatera Barat. Kita lihat bagaimana kira-kira nanti Pak Jokowi dengan hak prerogatifnya, apakah menteri ini bisa pro rakyat? Nah, kita juga akan sambungkan ke Pak Nugroho. Ini sudah tersambung dari Jakarta. Pak Nugroho juga akan memberikan masukannya dan juga pendapatnya. Silakan Pak Nugroho. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Negara kita yang demokratis ini adalah presidensial. Presiden adalah kepala pemerintah dan kepala negara. Nah, dia yang harus bertanggung jawab dan memimpin seluruh tubuh Indonesia ini menjadi efektif, efisien, dan terhormat. Yang pertama adalah hak presiden untuk menjaga keseimbangan kanan dan kiri.
Yang pertama adalah soal oposisi. Biar yang oposisi dihormati, tapi bukan berarti ke kanan dan kiri itu harus digabung untuk koalisi sehingga menjadi satu kekuasaan yang cenderung otoriter nantinya karena terlalu gemuk. Yang kedua adalah hak presiden untuk mengambil pembantunya atau menteri-menterinya itu dari orang yang terbaik dan tercatat. Jangan dibatasi umur dan kelompok atau dari asal partai mana. Ini yang paling penting. Iya. Jadi kalau memang dari Gerindra memang ada yang hebat banget, ya Ya, why not gitu ya. Jadi yang penting adalah bukan umurnya, tetapi mengambil yang terbaik untuk membantu presiden. Oke, terima kasih. Siap. Pak Nugroho, terima kasih dari Jakarta telah bergabung di Editorial Media Indonesia. Dan bagaimana kira-kira pandangan dari Mas Jajat Sudrajat selaku anggota Dewan Redaksi Media Group? Kita akan berbincang bersama Mas Jajat usai jeda pariwara berikut ini. Ya, Mas Jajat, langsung saja, apa yang menurut Editorial Indonesia penting ini orang-orang muda dalam kabinet? Ya, kita terima kasih Pak Bion di NTB, Pak Boy Lestari, Pak Nugroho di Jakarta. Saya kira ini suara yang menunjukkan juga kepedulian ya. Saya setuju, begini, saya kira yang paling penting menggabungkan profesionalisme dengan apa yang namanya yang disebut dedikasi. Karena profesionalitas penting karena mencerminkan kecakapan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab, tapi disertai dengan dedikasi. Di situ ada unsur pengabdian, ada pengorbanan, itu yang menjadi nilai plusnya. Karena itu saya setuju juga, tidak memang muda, kita sudah punya sejarah. Pak Sultan Syahrir 36 tahun Perdana Menteri, Jenderal Sudirman 30 tahun sudah Panglima besar TNI 30-an tahun. Jadi kita sudah punya sejarah kalau anak-anak orang-orang muda itu. Nah, persoalannya ini muda kan identik dengan kecepatan, inovasi, energi ya. Tapi yang senior itu kematangan gitu ya. Saya kira silakan Pak Jokowi melihat, yang penting dia memang punya kompetensi. Dan profesionalitas tadi juga digarisbawahi oleh sejumlah jangan dilupakan ya. Jadi yang penting kabinet ini kan memang untuk menguatkan kabinet presidensial, sistem apa yang menguatkan itu, mengefektifkan pemerintahan. Jadi jangan sampai muda nanti juga jadi ganjalan, yang tua juga jadi ganjalan, tetapi yang paling penting adalah menguatkan. Jadi mau muda, mau tua, mau setengah tua, yang penting menguatkan ini ya. Oke, Mas Jajat, terima kasih. Karena kita sumber dayanya saya kira banyak sekali. Iya, kita berharap nih orang-orang siapapun yang menjadi menteri adalah kecerdasan memilih ya. Iya, membantu presiden dalam menjalankan negara ini. Prerogatif presiden kita hormati, silakan. Iya. Yang seperti apa yang cocok pas untuk membantu presiden. Terima kasih Mas Jajat. Dan pemirsa, pembentukan kabinet pada dasarnya dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan juga efisien. Akan tetapi, sistem presidensial yang efektif terbangun jika ada oposisi yang efektif pula. Saya Ajeng Gamarati. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan untuk Anda.